Bu. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak Yandi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada saat proses coaching berlangsung, yakni apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur kita, kemudian bagaimana Ibu memberikan pemaparan atau pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana coaching dapat merespon pertanyaan coach. Terus tidak lupa pada saat proses coaching apa yang harus yang sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Pertama ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bu Un. Boleh Bu Un? Boleh Pak, silakan Pak. Nah, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada coaching ini? Ya, pada sesi coaching yang nanti akan saya lakukan, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah bagaimana saya melakukan kehadiran penuh ya pada saat sesi coaching. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Secara spesifik kompetensi apa atau kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan? Mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, apa indikator ketercapaian dan tujuan yang diinginkan Ibu dalam proses coaching ini? Indikatornya Pak, ketika saya sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, kemudian coach bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan, yang menunjukkan coach menunjukkan potensi yang dimilikinya. Tujuannya agar potensi-potensi coach itu timbul Pak, atau muncul. Ya. Semoga dengan kita melakukan kajian ini bisa Ibu lakukan sama. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu Uun. Alhamdulillah. Iya, apa kabarnya nih Bu Yuli? Baik. Iya, jadi apa nih yang akan kita bicarakan pada hari ini? Oh gini loh Bu Uun, saya bermasalah dengan siswa saya di kelas. Jadi saya ingin cari solusinya Bu Uun. Iya. Apa kira-kira permasalahannya? Kalau saya perhatikan ya Bu Uun, ya siswa saya itu kurang berminat deh tentang pembelajaran saya di matematika. Apalagi kan seperti yang kita ketahui ya, matematika itu sangat membosankan ya menurut mereka ya, bukan pembelajaran yang menyenangkan atau yang disukai gitu Bu Uun. Oke. Jadi Bu Yuli, pertemuan kita pada hari ini itu adalah untuk membicarakan mengenai permasalahannya Bu Yuli, mengenai minat belajar siswa terhadap matematika. Iya. Oke Bu Yuli. Nah, kira-kira nih Bu Yuli, apa harapan Bu Yuli dari sesi percakapan kita hari ini? Saya kepengennya dari hasil perbincangan kita hari ini ya Bu Uun, ya, saya menemukan solusi terhadap permasalahan saya yang tadi itu, di mana siswa saya kurang aktif atau kurang berminat terhadap pembelajaran matematika gitu Bu. Iya, oke Bu Yuli. Nah,
Selanjutnya, kesempatan apa nih yang Ibu miliki untuk bisa menaikkan minat belajar siswa Ibu itu? Kesempatan yang saya punya itu saya memiliki beberapa siswa yang sebenarnya sih memiliki kemampuan gitu. Nah, itu mungkin kekuatan yang saya punya. Iya, oke. Nah, jadi Bu Yuli itu sebenarnya memiliki kesempatan untuk menambah jumlah siswa Iya. yang berminat terhadap pelajaran matematika. Oke, kira-kira nih Bu, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan itu? Jadi kekuatan yang saya miliki mungkin seperti ini ya Bu. Yang saya mempunyai, saya memiliki kemampuan untuk membuat pembelajaran yang interaktif. Oke. Inovatif gitu. Oke Bu Yuli, nah tadi kekuatannya sudah ada, Ibu memiliki kemampuan untuk melakukan pembelajaran yang interaktif. Nah selanjutnya nih Bu Yuli, kira-kira hambatan apa yang mungkin akan Ibu temui dalam mencapai tujuan Ibu? Jadi di dalam pembelajaran saya mencapai tujuan saya tadi untuk supaya anak berminat gitu ya Bu. Hambatan yang saya lihat itu siswanya itu dalam mengumpulkan tugas itu lambat gitu, dan juga banyak yang tidak mengerjakan gitu. Di saat pembelajaran saya juga orang ini banyak tidak semangat gitu, merasa kurang mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Oke, jadi itu hambatannya Bu ya. Iya. Nah kemudian solusinya, apa nih solusinya nih Bu ya untuk mengatasi hambatan yang timbul? Mungkin saya perlu membuat pembelajaran yang lebih inovatif, mungkin dengan memanfaatkan media-media yang lagi ngetren gitu ya Bu ya. Iya. Misalnya dengan menggunakan media yang menggunakan fasilitas yang pakai Mentimeter gitu, video-video pembelajaran mungkin ya Bu ya. Terus soal-soal saya itu pun mungkin perlu saya kreasikan lagi ya, sesuai dengan soal-soal yang kontekstual gitu, sesuai dengan jurusannya masing-masing. Oke Bu Yuli, selanjutnya nih Bu Yuli, rencana apa nih atau aksi apa nih yang akan Ibu lakukan dari solusi-solusi yang tadi Ibu sampaikan agar tujuan Ibu anak-anak berminat terhadap mapel matematika itu bisa meningkat? Rencana mungkin saya akan membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang ada menggunakan media inovatif atau pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya. Terus saya mencari media-media pembelajaran yang cocok untuk sesuai dengan jurusannya. Oke Bu, kira-kira nih Bu, ukuran keberhasilan. Nah, jadi kapan nih kita bisa menyatakan bahwa ini berhasil mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Ukuran keberhasilannya itu mungkin saya bisa melihat siswa saya itu aktif dalam pembelajaran, bersemangat, tugas-tugas dikumpulkan juga sesuai dengan target gitu. Siswanya aktif dalam pembelajaran gitu. Oke Bu, jadi dengan berbagai media pembelajaran ya Bu ya, kita berusaha untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Oke Bu, ini kira-kira nih Bu, apa komitmennya Ibu dalam menjalankan rencana tersebut? Mungkin saya akan langsung eksekusi ya Bu ya. Melakukan pembelajaran, tapi saya mungkin berkolaborasi dulu dengan rekan sejawat saya yang di bidang yang sama untuk membuat rencana pembelajaran. Lanjut saya akan di dalam rencana pembelajaran itu akan saya selipkan atau masukkan media-media pembelajaran yang sesuai itu yang menarik untuk anak, dan juga asesmennya saya akan merancang itu
tentang yang sesuai dengan jurusannya yang kontekstual gitu ya. Oke, Bu Yuli. Nah, sekarang nih pertanyaan yang terakhir. Siapa nih yang dapat membantu Ibu dalam Ibu menjaga? Nah, setelah Ibu melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu kepada Ibu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat proses coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Baik Pak. Jadi tadi pada saat saya melakukan sesi coaching, yang pertama saya sudah berusaha membangun kehadiran penuh pada saat saya melakukan coaching kepada Coach. Nah, kemudian saya sudah berusaha memunculkan alur tirta dan rasa di dalam sesi coachingnya saya. Kemudian saya sudah berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh Coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memunculkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Coach sehingga muncul pemikiran-pemikiran atau solusi-solusi dari Coach tersebut. Jadi potensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada proses coaching ini? Apa ini potensi saya atau potensi Coach? Potensi Ibu. Oh, itu saya Pak ya. Ya. Oke, yang ingin saya kembangkan tentu keterampilan coachingnya itu sendiri Pak, terutama kompetensi inti dari coaching itu keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak. Jadi kesimpulan dari observasi ini Bu ya, sudah berjalan dengan baik selama Terima kasih, Pak. proses coaching dan sesuai dengan alur kita Ibu. Sudah menggali potensi coaching dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat menemukan potensi atas permasalahan yang dihadapi. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu.